Selamat datang di video Binus Inkubator. Kali ini kita akan bicara tentang Startup Readiness Level. Binus Inkubator mengembangkan satu alat ukur yang kita sebut dengan Startup Readiness Level. Tujuan utama dari pembuatan alat ukur ini adalah untuk mengukur kinerja tenan yang ada di inkubator supaya kita bisa mengetahui dengan pasti perkembangannya dari awal sampai akhir periode inkubasi. Nah, seperti apa sih Startup Readiness Level? Secara umum, alat ini akan mengukur perkembangan dari mulai batas paling awal, yaitu di mana tenan hanya datang dengan ide saja, hingga titik tertinggi adalah di mana saat tenan sudah memasuki fase business growth. Di fase awal, di fase pertama, kita menyebutnya dengan Startup Readiness Level 1, adalah level di mana ideation diukur, dilihat dari mana tenan akan mendapatkan idenya sampai kemudian idenya itu bisa diverifikasi dengan user personanya. Di tangga kedua adalah Startup Readiness Level 2, yaitu idea analysis. Di tahap ini tenan diharapkan bisa menganalisis dari mana mereka mendapatkan ide. Bukan sekedar tebak-tebakan, bukan sekedar melihat seolah-olah tren, tapi tenan diharapkan bisa memberikan data dan penjelasan dari mana ide ini didapatkan. Tahapnya akan seperti apa? Nanti kita akan jelaskan masing-masing SRL di video yang berbeda. Nah, kemudian masuk ke SRL 3, kita akan bicara tentang validasi ide. Setelah tadi ide awal didapatkan, kemudian idenya dianalisis, di tahap ini akan ada tahap validasi ide. Validasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ide yang didapat dan sudah dianalisis adalah ide yang valid, yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lepas dari validasi ide, tenan akan diminta untuk mulai mempersiapkan tahapan berikutnya, yaitu prototyping. Di tahap ini, tenan akan diminta untuk mempersiapkan segala detail, mengetahui segala detail apa yang akan harus dimiliki dalam tahap prototyping, hingga di SRL 5 nanti mereka sudah akan bicara validasi prototypingnya. Setelah prototype dibuat di SRL 4, di SRL 5 divalidasi. Validasinya seperti apa? Tentu saja melibatkan pasar. Nah, di SRL berikutnya, yaitu SRL 6, kita akan bicara produk tanpa revenue. Di produk tanpa revenue ini artinya produk ini sudah digunakan oleh penggunanya, tapi tidak perlu harus ada transaksi di situ. Misalnya, tenan memberikan gratis dulu pada beberapa user sebagai tahap awal. Dari situ, jika itu sudah dilaksanakan, maka diharapkan tenan juga akan mendapatkan tambahan insight untuk sebelum mereka mampu melanjutkan ke SRL tahap berikutnya, di mana kita sebutnya dengan product with revenue, yaitu sudah pakai jualan nih. Kalau sebelumnya no revenue, di tahap SRL 7, maka teman-teman tenan akan diminta untuk memberikan hasil penjualannya, ada bukti penjualan di situ. Nah, kemudian kalau sudah sampai tahap level 7, kita akan masuk SRL 8. Di SRL 8 ini kita sebutnya dengan product with sustainable revenue. Artinya, secara revenue sudah sustainable. Sustainable di sini berarti secara bisnis ini sudah berjalan. Produknya sudah terjual dengan sustain dan hasil penjualannya sudah cukup bisa untuk menghidupi bisnis itu. Nah, karena sudah di tahap itu, maka fokus kita di SRL 8 adalah pada legal issue. Bagaimana bisnis ini harus diamankan dalam tanda kutip dari kemungkinan dicuri orang idenya, bagaimana secara perizinan ini harus lengkap, sampai pembentukan badan usaha. Dan terakhir yang tadi saya sampaikan di awal, tahap terakhir dari Startup Readiness Level adalah SRL 9, yaitu business growth. Kita sudah bicara tentang bagaimana bisnis ini akan dikembangkan, termasuk melibatkan di situ investor. Nanti investor akan terlibat di dalamnya, ada detail-detail yang harus disiapkan, bagaimana sebuah bisnis ini
akan bisa memenuhi due diligence sebelum ketemu dengan investor. Apakah berarti ini kalau satu tenan bisnis dari teman-teman mahasiswa belum sampai SRL 8 itu kemudian tidak bisa berurusan dengan investor? Tidak demikian, teman-teman. Ini hanyalah lagi-lagi SRL adalah tools yang kami gunakan untuk mengukur kinerja. Seandainya dalam proses inkubasi ada percepatan di berbagai sisi, termasuk percepatan prototyping, percepatan pembuatan produk, kemudian percepatan diskusi dengan investor dan akhirnya bisa jalan, it's even better. This is purely just tools untuk mengukur. Nah, sekian overview dari startup readiness level. Kita akan ketemu di video berikutnya untuk bahas per level sehingga makin jelas lagi. Thank you.